Iwan Coverboy 2000. Mantap. Aku kenal dengan kau nih Wan semenjak di kapal nih. Aku lihat badan kau nih sterek, keren, mantap, bersih, putih. Kok ngapa sekarang jadi begini Wan? Ceritanya panjang, Pak. Apa perlu saya ceritakan ya, Pak? Ceritakan ya. Ini cerita dari awal Bang Sandi TV mengenali saya. Sesuai apa yang dikatakan Bang Sandi. Memang dulu saya orangnya suka olahraga, Pak. Ya kan? Sehingga tubuh saya kelihatan cukup sterek pada zaman itu. Itu 10 tahun yang lalu. Kok ngapa bisa jadi begini nih badan nih? Ini karena saya udah tidak lagi melaut, Pak, dan juga saya udah menjadi profesi di darat. Keadaan kurang mendukung lah begitu. Pertama terhadap ekonomi kita, ya hanya Mungkin pola pikir kali ya. pas-pasan pengaruh pola pikir terpengaruh, Pak. Namanya manusia hidup pasti berpikir. Ya, namanya manusia hidup pasti berpikir. Yang tidak berpikir itu bukan yang hidup, itu yang mati, Pak. Oke. Sekarang nih, kita nih sekarang nih ada di Beting Permai. Tepatnya di Baladewa nih. Ini suasananya sangat keren nih. Jadi ngapa sampai seorang Iwan nih betah di Beting Permai nih? Ya. Di Baladewa tepatnya. Di Beting ini suasananya cukup enak, santai, dan beban hidup juga tidak terlalu bagaimana ya, tidak terlalu menuntut begitu. Kita hidup di daerah Beting ini apa adanya, sehingga jiwa kita bisa merasakan tenang, tentram, dan damai. Ya kan? Ini ramai nih. Nampak ini. Jangan ngobrol nih. Mau ngobrol ya, Adik? Malu. Ini anak-anak Beting Baladewa. Ini anak saya. Beting Baladewa nih ya. Ini anak saya ini. Wis, mantap. Jadi gini, Wan. Aku nih kesini ini dari kemarin nih, dari 3 minggu yang lalu nih. Aku nih berjanji sama kau, cuman ndak bisa ketemu nih. Padahal dari kemarin aku pingin ngobrol sama kau nih. Apa mimpi besar kau sebagai dulunya kan kau di pelaut nih kan? Sekarang nih kau ke parkir nih. Cuman mimpi besar kau nih apa nih untuk daerah kamu nih? Ya, saya ingin Beting ini diperhatikan karena objek tepi sungai cukup mendukung, cuman keadaannya kurang mendukung, fasilitasnya di tepi sungai ini kurang mendukung. Kan pemerintah kan udah masuk nih, Wan, masalah jalan ini. Jalan tepi sungai ini, water pump nih. Ya, namanya wilayah Beting nih, Pak, kadang-kadang ada yang beranggapan negatif dan positif. Dan jadi juga jauh daripada jangkauan dari seberang sana. Jadi, negatifnya apa nih, Wan? Negatifnya? Ya, tahulah sendiri, Pak, daerah wilayah Beting ini banyak yang beranggapan negatif, ya kan? Mungkin kebanyakan orang ngobrol aja, kasih tahu aja, jadi orang tuh tahu masalah-masalahnya. Pokoknya masalah lingkungan lah kurang sehat, pengaruh dan efek sampingnya cukup lumayan besar, sehingga kita bagaimana ya? Jadi berdampak daripada lokasi wilayah Baladewa baik Beting itu Beting Permai ini. Begitulah, Pak. Jadi untuk objek wisatanya ini kayaknya susah mau bergerak di bidang wisata di Beting. Nah, pendukung sendiri juga masyarakatnya juga saya lihat kurang bergerak di bidang wisata gitu. Cuman sekarang nih posisinya nih sekarang kan Beting ini objek wisata yang sangat luar biasa nih kan sekarang nih kan, yang betul-betul ibaratnya indah,
di tepi Sungai Kapuas, kampungnya ya kan. Jadi sayang untuk tidak diperjuangkan ya kan sekarang ini kan. Nilai positifnya itu sangat tinggi di sini ya kan. Nah, cuman itulah. Jadi untuk solusinya itu apa ini? Seorang Iwan ini yang ada di lokasi Baladewa ini. Saya selaku masyarakat Beting, rencana hanya bisa kita untuk objek wisata, terutama kita membuat jet ski itu mau dikembangkan nanti agar bisa menjadi objek wisata tepian Sungai Kapuas Beting Permai. Begitu, Pak. Jadi begini Wan, yang aku tanyakan nih, untuk warga Beting ini Wan, bagaimana mereka meyakinkan warga di luar untuk datang ke Beting ini Wan? Yang mereka inginkan gitu? Kalau sejauh ini di luar Beting banyak yang masuk, Pak. Saya lihat udah hampir tiap hari orang luar main di wilayah Beting nih, Pak. Cuman masing-masing membawa jalur masing-masing, Pak. Ya kan? Nah, di Beting ini cukup ramai, Pak. Nah, lihat aja ini di sekitar saya. Ini anak-anak Beting semua nih, Pak, generasi penerus ini. Sinilah di situ ah. Ini dekat kamera tuh, biar kelihatan. Dekat sini kamera. Cuman karena tadi pengunjungnya tidak ada untuk objek wisatanya, tempat untuk santainya juga kurang, ya kan? Makanya mau dikunjungi cukup susah gitu. Karena untuk santainya, tempat santai tidak ada, rekreasinya juga kurang gitu, Pak. Hanya sebatas jalan saja. Sebatas jalan ya. Panoramanya, keindahannya kurang, Pak. Sehingga tidak bisa menarik wisatawan untuk memikat untuk masuk wilayah Beting. Ada solusi enggak untuk istilahnya struktur untuk wisata gitu? Sebenarnya pemerintah sih udah ada, cuman kita kan selaku masyarakat kan hanya bisa berharap Beting ini bisa direnovasi yang lebih baik untuk wisatanya. Itu yang saya harapkan, bisa menarik wisatawan dan juga bisa ada penghasilan omset untuk masyarakat juga, bisa mendatangkan hasil kan, untuk masyarakat gini, setempat. Sekarang kan Iwan nih kan sebagai warga Beting, baik warga-warga yang lain. Bagaimana Iwan ini bisa meyakinkan orang luar untuk datang ke Beting? Takutlah gitu. Dengan Beting ini, yang disebut Beting ini tidak takut gitu. Aman, tenang, orang datang nih tenang. Ini tolong klarifikasi dulu. Oh, di Beting ini, Pak, sebenarnya aman, Pak, tidak ada masalah. Tidak ada premanisasi, tidak ada. Aman-aman juga di Beting ini. Semenjak saya tinggal, jaranglah ada keributan di Beting ini. Anak-anaknya juga di sekitar sini juga ramah tamah. Ya kan, masyarakatnya juga kan. Karena tadi pengaruh lingkungan hidup, perekonomiannya agak kurang meningkat. Ini semata-mata hanya penambang semua di sini, Pak. Penambang sampan. Iya. Penambang sampan. Itu kan menjadi objek wisata di sini kan. Kalau penambang sampan ini kan. Sebenarnya sih. Sebenarnya cuman karena tadi itu hanya khusus untuk penyeberangan saja, jadi model-model rekreasi sampannya itu kurang menarik gitu, Pak. Hanya modelnya seperti dulu-dulu. Nah, tidak ada yang model-model apanya gitu kan untuk memikat wisatawan untuk bermain di tepian Sungai Kapuas Beting gitu, Pak. Oh gitu. Untuk keamanan, apakah bisa dipegang gitu bahwa Beting ini aman untuk orang luar yang datang masuk ke sini? Kalau di Beting, alhamdulillah selama ini sih nggak ada, Pak, aman-aman aja. Aman ya? Aman. Dan juga terkendali. Kita juga masyarakat tidak mau ada keributan di wilayah tempat saya ini seperti di Beting ini. Sehingga kita juga kalau ada keributan kita juga ikut
turun tangan gitu, masalah-masalah yang menyusahkan. Emang ada wilayah keributan di setempat. sini? Jarang sekali Pak. Jarang ya? Berarti Nggak pernah. aman nih, selama ini kan aman beting ini kan? Tingginya aman. Aman sekali. Orang-orangnya pun ramah-ramah, anak-anak pun cantik-cantik. Iya kan? Loh, kok kayak tai pula? Nggak usah lah kayak gitu. Ini kan cikal bakal daripada masa depan gitu. Ya ini masa depan. Gini Wan, Nah, aku nih ada pertanyaan besar buat kau nih. Ini kan beting ini nih kan berdiri di tepi Sungai Kapuas, iya kan? Aku lihat nih dari masuk sana, dari pintu masuk sampai ke sini, di sungai-sungai yang di parit-parit yang di tempat warga itu banyak sampah Wan. Bagaimana ini nih solusinya nih untuk sampah ini? Jangan membuang sampah di parit gitu. Kalau Iya, Wan. masalah sampah ini Pak, ini masalah besar Pak sampah ini Pak. Dari sampah masyarakatnya sampai barangnya Pak. Ya kan? Nah, itu masalah besar. Karena secara materi ya ini sangat jauh terjangkau dari tempat pembuangan sampah Pak, sehingga kadang-kadang kita mau buang sampah itu hanya di sekitar tempat, hanya ada yang dibakar. Kalau ada kesadarannya ya kadang-kadang dibuang ke sungai gitu Pak. Sungai Kap. Iya, iya. Dikarenakan tadi itu tidak ada pembuangan. Nah, tidak ada pembuangan sampah di wilayah Beting ini Pak. Jadi orang sangat sulit kalau mau buang sampah, terpaksa dia harus keluar dari Beting Pak. Iya, 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 iya. Ini luar biasa sih ini ya. Anak-anak senang main-main di atas kapal ini kan. Istilahnya memang di sini ini benar-benar kalau aku merasa lah diri aku sendiri kan merasa aman, tenang, dan juga orangnya pun ramah-ramah juga gitu. Hanya aku berpikir tanggapan orang-orang yang di luar ya kan, yang berpikir wah apa orang-orang nih istilahnya merasa citra di Beting ini kotor gitu. Padahal dilihat daripada keadaan di dalamnya enggak seperti itu kan. Dia seperti itu. Ya, memang beginilah keadaan kampung kita Pak, dari dahulu hingga sekarang. Ya masih seperti sekarang ini. Hanya ada perubahan, hanya dibangun jalan tepian Sungai Kapuas. Cuman hanya itu saja. Selain itu, ya begitu-gitu aja. Aku pingin tahu nih Wan. Ini kan kau kan buka kafe, ya kan? Buka Iya, sini. speedboat, ya kan? Ini arahnya ini kemana nih Wan nanti Wan? Inilah Pak yang saya buat ini. Sekarang ini lagi tutup kita punya ini. Alasannya ini apa nih? Jet ski kita buat mau dikembangkan rencana untuk ojek wisata tepian Sungai Kapuas. Jadi kalau di darat ada Gojek, di sungai ada Gojek juga wisata. Seperti yang saya buat untuk jet ski itu. Rencana saya untuk Gojek wisata. Ya kan? Kalau bisa maju, rencana mau ditambah lagi. Nah, saya berharap rancangan saya ini bisa sukses untuk kepentingan tepian Sungai Kapuas untuk wisata gitu Pak. Kalau Kemarin lebih kan banyak lebih indah. Kemarin kan aku kan dapat tahu kan dari kaunya kan kemarin kan kau sampai datang ke wali kota untuk ke sana kan minta bantuan lah, iya kan? Dan minta bantuan dan minta dukungan lah kepada wali kota supaya objek wisata ski kamu nih bisa berkembang gitu di daerah Beting. Apa yang beliau Itu saya sampaikan? tidak sempat ketemu, saya hanya memasukkan proposal saya itu kemarin sepeda engkol Pak, bukan jet ski. Sepeda engkol, tapi sampai sekarang proposalnya juga belum berjalan gitu.
belum ada tanggapan. Ya mau diapakan, kita selaku masyarakat kecil nggak bisa berharap banyak, hanya bisa ya yang bisa kita kerjakan lah. Oke. Itulah untuk keluarga. Sekarang istri sekarang kegiatannya apa? Istri sekarang kegiatan ya buka warung-warung kecil gitu lah Pak. Orang-orang kecil ya? Ya. Ada sih minat mau rencana buka supermarket aja Pak di Beting ini. Cuman karena terkendala banyak kendala lah ini, susah di Beting nih mau masukkan barang cukup jauh dari jalan besar gitu. Sehingga susah mau bawa barang banyak gitu. Sempit jalannya gitu. Oke, sip. Oke, gitu aja lawannya. Gitu aja Pak. Apa yang mau disampaikan seorang Iwan ini lagi? Saya pengen itu kalau di Sungai Kapuas ini penuh dengan pemandangan yang cukup menghibur masyarakat lah gitu kan. Jadi di tepian Sungai Kapuas ini bisa dihibur dengan pemandangan-pemandangan yang cukup indah, dengan permainan-permainan di sungai lebih banyak, itu lebih indah kayaknya. Jadi ada pemandangan yang cukup memuaskan seperti main jet ski, main sepeda engkol, dan bermacam-macam lainnya juga Pak. Sehingga pandangan kita bisa mencerahkan pikiran kita, bisa berdampak positif gitu Pak. Sekarang nih, ini nih kan perlu biaya besar nih. Pemerintah mau nggak kayak gitu? Ya, memang sih semuanya Pak, pekerjaan memerlukan biaya Pak. Cuman tergantung masyarakatnya. Kita kan nggak bisa terlalu besar juga. Awalnya kita sesuai dengan keadaan kita, ya kan? Pelan-pelan semakin meningkat, kita semakin meningkatkan juga karya kita. Kalau kita langsung besar, otomatis nggak bisa Pak. Semua itu berjalan dengan betul kan? Sesuai dengan keadaan yang berkembang sekarang Pak. Oke. Ini semakin hari semakin ramai ini sore-sore di sini nih ya. Kalau di Beting ini Pak, ya kayak cukup lumayan ramai Pak. Tapi di tepian sungai ini hanya ramai penuh dengan anak-anak aja Pak. Kalau untuk orang-orang luar sih jarang sekali yang masuk di sini. Karena takut tadi. Ya karena bukan dia takut, dia tidak takut, hanya mendengar saja. Tapi tidak tahu suasana Kampung Beting ini aman, tenang, dan orang-orangnya ramah-ramah ya kan? Enak Pak, santai di wilayah Beting ini. Jalan-jalan cukup menghibur. Pandangannya ini di kita ini dekat di Simpang 3 Pak ya. Jadi pandangan tuh bisa 3 arah. 3 arah di Simpang 3 Pak. Bisa 3 arah. Kita bisa memandang di Jeruju, wilayah Jeruju, Pelabuhan, wilayah Santal, dan juga wilayah paling besar. Jadi pandangannya cukup luas gitu. Oke, sip. Itu aja lawannya. Kenapa kalau Bapak cuma sampai di situ, ya saya juga di situ juga. Soalnya bukan apa, tidak ada lagi pembahasan lagi. Baiklah Pak, terima kasih lah Pak atas soalnya ilmu yang ada ini masih terpendam nih. Masih pendam. Nanti saya keluarkan ilmu kanuragannya. Ah.